sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Oke, sekarang mari kita buka Alkitab kita baca 2 Timotius 2 ayat 9. Bisika akan membacakan untuk kalian semua. 2 Timotius 2 ayat 9. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Demikianlah firman Tuhan. Oke anak-anak, pada hari Senin kemarin kita sudah mendengarkan satu cerita, satu tokoh di mana dia memberitakan Injil ke tanah Arab, Samuel dan James. Dua tokoh yang punya keinginan untuk memberitakan Injil di tanah Arab. Oke, sekarang Mistika akan melanjutkan bagaimana kisah mereka dalam memberitakan Injil ke tanah Arab. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Samuel dan James benar-benar banyak menghadapi kesulitan selama memberitakan Injil di tanah Arab. James tiba-tiba meninggal setelah sakit karena diracuni seseorang. Adik Samuel yang bernama Peter juga jatuh sakit dan meninggal pada tahun 1808. Padahal saat itu Peter baru bergabung bersama kakaknya. 6 tahun berikutnya, 2 anak perempuan Samuel meninggal karena disentri. Tapi meskipun banyak kesulitan yang dialami di tanah Arab, Samuel tidak pernah menyerah untuk terus memberitakan Injil. Pada tahun 1905, Samuel menerima panggilan ke Amerika di sebuah kelompok sukarelawan mahasiswa. Di sana, dia bekerja untuk mencari orang-orang yang rindu memberitakan Injil. Selama 5 tahun, Samuel mengajak dan menyemangati orang-orang Kristen di seluruh dunia untuk pergi menjadi seorang misionaris. Setelah itu, Samuel kembali ke tanah Arab. Seumur hidupnya, Samuel terus menjadi pendorong untuk misi yang bekerja di negara-negara Timur Tengah. Setelah itu, Samuel mengalami serangan jantung, namun sembuh di tahun 1952. Dan di tahun yang sama pun, Samuel meninggal dunia. Nah, anak-anak, dari kisah Samuel ini kita mau belajar. Samuel setia kepada Allah semasa hidupnya. Samuel bercita-cita memuliakan Tuhan dengan sangat setia. Tidak peduli apapun hasilnya, tidak peduli kendala apapun yang dihadapi Samuel. Dari kisah ini, marilah kita teladani sikap Samuel untuk terus setia kepada Allah. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, puji syukur kami haturkan kepadamu. Terima kasih untuk segala berkat dan rahmat yang boleh kami terima hari ini, Bapa. Terima kasih juga untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pagi hari ini, Bapa. Terima kasih dari firman ini kami boleh belajar untuk tetap setia kepada Engkau, sama seperti Samuel yang setia kepada Engkau. Bapa, sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami. Biar Roh Kudus-Mu yang selalu menuntun kami di sepanjang hari kami, Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.